Lasem. Disinilah warna merah khas yang berjuluk merah darah ayam yang menjadi warna ikonik dari batik di daerah ini. Batik tulis lasem bukan sekedar kain, tapi merupakan jejak pertemuan dua dunia, yaitu Tionghoa dan Nusantara yang berpadu menjadi suatu keindahan yang abadi. Lasem merupakan kota kecil yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Lasem juga merupakan kota yang dilalui jalur antar provinsi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu melalui Jalan Pantura atau sering disebut juga Jalan Dendels. Lasem sangat terkenal dengan keanekaragaman budaya, agama, dan tradisi. Lasem juga sering disebut sebagai Tiongkok kecil karena pengaruh budaya Tiongkok yang sangat kuat ada di kota ini. Lasem yang dulunya merupakan kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa. Selain menjadi pusat jalur perdagangan, Lasem juga merupakan wilayah yang memiliki galangan kapal besar di era tersebut. Hingga pada masa itu datanglah pasukan Laksamana Cheng Ho pada ekspedisinya yang kedua saat datang ke Tuban lalu mampir ke Lasem untuk memperbaiki kapal yang rusak dan menyembuhkan awak kapal yang sakit. Pada saat kunjungan ke Lasem, ada salah satu kapten yang bernama Binang Un yang tertarik dengan Lasem. Hal ini membuatnya ingin datang lagi ke Lasem dan pada akhirnya keinginan tersebut disampaikanlah kepada Laksamana Cheng Ho dan sekaligus meminta izin apakah boleh untuk tinggal di Lasem atau tidak. Pada saat ekspedisi Cheng Ho yang keempat, Binaun sudah membawa keluarga yaitu istri dan kedua anaknya untuk datang ke Lasem. Tidak sampai di situ saja, tujuan untuk tinggal di Lasem pun juga harus mendapat persetujuan dari pihak Lasem juga. Kapten Binaun diizinkan tinggal di Lasem dengan syarat harus memajukan perekonomian Lasem dan putrinya yang bernama Binangni harus dinikahkan dengan salah satu pangeran Lasem yaitu Pangeran Badranala. Dan disinilah awal mula atau cikal bakal batik Lasem mengalami perubahan serta perkembangan yang sangat pesat. Dimulai dari Nalini, disinilah batik Lasem mengalami kenaikan atau perkembangan yang sangat-sangat pesat. Keturunan Tiongkok asli yang merupakan istri dari Kapten Binang Un yang gemar akan karya seni dan mahir dalam sastra. Melihat potensi batik yang ada di Lasem, lalu beliau mengajarkan kepada para pembatik Lasem dengan menambahkan motif-motif khas Tionghoa seperti motif burung hong, naga, dan yang lain sebagainya. Selain itu, beliau juga memperkenalkan warna-warna cerah seperti warna merah dan kuning yang disebut dengan warna oriental. Hal ini membuat tampilan batik Lasem menjadi lebih hidup dan memiliki daya jual yang tinggi. Setelah lambat laun, batik mulai dikenal kepada masyarakat luas. Para kalangan bangsawan mulai mengenakan batik sebagai simbol kehormatan dan juga kekuasaan. Hal ini menjadikan batik Lasem berkembang pesat. Bahkan batik Lasem menjadi salah satu komoditas ekspor yang besar, bahkan menjadi salah satu usaha besar kedua setelah candu. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Lasem mulai bangkit kembali dari masa penjajahan. Kota Lasem terkenal sebagai pusat perdagangan batik terbesar di pantai utara Jawa yang bersaing dengan kota Solo dan juga Pekalongan. Batik Lasem mencapai puncak kejayaan pada tahun 1950-an yang ditandai dengan banyaknya pengusaha batik yang bermunculan, terutama dari pekalangan peranakan Tionghoa maupun dari kalangan pribumi Lasem. Ada sekitar 2.000 sampai 3.000 pengrajin batik aktif yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Lasem, yakni meliputi desa Babagan, Karangturi, Kedung Mulyo, dan masih banyak lagi. Sebagian besar adalah pengrajin rumahan di mana satu rumah biasa mempekerjakan 3 sampai 10 orang. Beberapa varian yang sangat populer pada masa itu adalah serian Tiga Negeri Lasem yang menggabungkan kombinasi warna yakni warna merah, biru, dan juga warna sogan. Ada Bang Biron dengan warna khas merah Lasem dan juga warna biru Pekalongan. Ada Bunga Buketan yang mana motif ini dibawa oleh bangsa Belanda yang masuk ke Nusantara sekitar tahun 1900-an. Dan masih banyak lagi motif-motif yang lain. Warna merah darah ayam atau sering disebut dengan abang getih pitik merupakan warna khas kebanggaan dari daerah Lasem ini. Selain motifnya yang beragam, pengaruh budaya Tionghoa yang memengaruhi motif-motif batik Lasem juga menjadi pembeda dan menjadikannya identitas yang unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Simbol naga, burung phoenix, motif leret, latoh khas Lasem juga diunggulkan dalam motif-motifnya. Pada masa itu, batik Lasem tidak hanya digunakan atau diperdagangkan dalam nilai kelas sendiri, tetapi
juga merambah sampai ke mancanegara, seperti Singapura, Malaysia, Sri Lanka, dan masih banyak negara lainnya. Banyak pedagang dari Semarang, Surabaya, Kudus, Sumatera yang datang langsung ke Lasem untuk membeli batik langsung dari pengrajin Lasem. Pada masa itu, batik menjadi simbol status sosial dan kebanggaan keluarga. Hampir setiap rumah di Lasem memiliki kegiatan membatik dan menjadikannya pusat ekonomi rumahan. Munculnya beberapa nama besar seperti keluarga Choa juga turut serta andil besar dalam perkembangan batik Lasem ini, dengan batik ciri khasnya yaitu batik tiga negeri Choa. Pada masa keemasan, batik Choa sangat dikenal dan menjadi peran penting di dalam perkembangan batik Lasem. Motif-motif seperti dancing peacock yang menjadi motif yang sangat melegenda juga ikut berperan dan sampai saat ini masih bisa kita jumpai dan dikenal banyak orang karena ketenarannya di zaman dahulu. Ada sekitar 8 nama perusahaan batik yang didirikan oleh keluarga Choa dari mulai generasi pertama sampai dengan generasi ketiga. Dengan menjaga kualitas batiknya, yaitu bahan kain yang bagus, motif yang rapi dan beragam, serta pewarnaan yang selalu mempertahankan warna abang getih pitik yang memang menjadi ciri khas dan identitas Lasem. Batik Choa mampu menyebar luas ke seluruh Nusantara hingga ke negeri seberang. Setelah itu, lambat laun batik Lasem mengalami masa kemunduran di era tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an. Hal yang mengakibatkan mundurnya batik Lasem adalah adanya persaingan dengan batik modern, yaitu batik cap dan juga batik printing, yang mana proses pembuatannya yang lebih mudah dan harganya pun jauh lebih murah. Kondisi ini mengakibatkan penurunan produksi dari banyaknya rumah produksi batik. Meski beberapa pihak sudah berupaya melestarikan, tetapi kemunduran tersebut tidak dapat dihindarkan. Selain persaingan dengan batik jenis cap dan printing, beberapa faktor lain yang mempengaruhi mundurnya batik Lasem adalah seperti adanya krisis moneter pada tahun 1998. Hal ini yang malah memperparah kondisi ekonomi industri batik di Lasem pada masa itu. Putusnya regenerasi akibat kurangnya minat muda-mudi dalam melanjutkan tradisi membatik ini, entah dari muda-mudi kaum peranakan maupun dari muda-mudi pribumi Lasem, juga merupakan faktor yang mengakibatkan kemundurannya. Hal tersebut menimbulkan polemik dengan adanya persaingan ketat oleh pengusaha besar untuk memperebutkan tenaga kerja yang terampil. Dampaknya juga mengakibatkan turunnya jumlah pengusaha batik yang pada tahun 1970-an hanya berkisar jadi 144 perusahaan, dan hal tersebut turun lagi menjadi sekitar 7 pengusaha batik pada tahun 1980. Dari keturunan peranakan, banyak rumah produksi yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan memilih pindah keluar kota dan tanpa ada penerus yang melanjutkan usaha batiknya, sehingga banyak rumah kosong yang tak berpenghuni dan menjadi rumah kuno yang ada sampai sekarang ini. Sementara untuk pribumi Lasem, banyak yang pindah haluan untuk bertani dan mencari pekerjaan lain selain membatik. Beberapa memang masih mempertahankan untuk memproduksi batik, akan tetapi tidak sebanyak dulu dan hanya mengandalkan pesanan dari pelanggan lama saja. Dikarenakan memang kalah bersaing dengan batik cap atau printing, hanya kalangan atas saja yang masih meminati kain batik tulis karena harganya yang relatif lebih mahal. Semenjak saat itu, batik Lasem sudah lama vakum seperti harta karun yang terkubur di dalam tanah. Masih memiliki nilai jual yang tinggi, akan tetapi belum tergali untuk dilihat kembali. Setelah bergulirnya waktu, untuk sekarang ini batik Lasem sudah mulai bangkit kembali dengan meningkatnya pariwisata di Lasem. Hal ini juga semakin mendukung batik Lasem supaya dikenal lagi oleh masyarakat luas, baik dalam negeri maupun dari mancanegara. Sebagai kawula muda, marilah kita mendukung serta ikut andil dalam menjaga sekaligus melestarikan warisan budaya Nusantara yang sangat bernilai ini. Itulah sekilas kisah panjang perjalanan batik, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga serat makna dan sejarah. Setiap goresan malam di atas kain batik menyimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, dan keindahan budaya kita. Semoga video ini menambah rasa cinta kita pada batik Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.